Halo orang-orang lemah yang apa-apa dijadikan instastory, kembali lagi bersama saya Madman, Ahmad Ironman, di ruang sempit yang terasa luas ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2005, berjudul Survival Island, yang menceritakan tentang pasangan yang terjebak di sebuah pulau terpencil. Tanpa berlama-lama karena berlama-lama tanpa, kita langsung saja ke alur cerita. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua pasangan suami istri yang akan berlibur ke suatu tempat. Dia bernama Jack, seorang pria arogan, dan istrinya yang aduhai bernama Jennifer, yang akan menjadi pemeran utama film ini. Kemudian teman Jack, bernama Bill, dan istrinya bernama Gail, yang perannya tidak penting-penting amat. Mereka kemudian sampai di tepi laut, di mana mereka disambut oleh pemilik kapal, bernama Gary. Rupanya mereka akan berlibur dengan menyewa kapal itu. Gary kemudian menugaskan kru kapalnya yang bernama Manuel, yang sekaligus menjadi pemeran utama film ini. Manuel bertugas untuk melayani para penyewa kapal selama berada di kapal. Manuel yang berparas tampan itu membuat Jennifer dan Gail sedikit terpesona. Manuel kemudian dihampiri oleh seorang wanita, yang kemudian marah-marah padanya, hingga wanita itu memukul Manuel. Entah apa penyebabnya, namun kejadian itu dilihat oleh Jack dan yang lain, yang membuat Manuel merasa malu, hingga menampar wanita itu. Dan wanita itu pun pergi sambil mengancam Manuel. Kemudian kita diperlihatkan pada si wanita yang ditampar Manuel tadi, sedang melakukan sebuah ritual santet, dengan membawa boneka santet, dan juga foto Manuel. Scene kemudian kembali beralih pada Jack dan Jennifer yang akan melakukan mantap-mantap, yang tanpa mereka sadari, Manuel mendengar aktivitas mereka dari kamar sebelah. Keesokan harinya, Jack merasa tidak nyaman dengan pelayanan kapal itu, karena Manuel terlalu lama menyajikan minuman untuknya. Gary yang mendengar itu pun memarahi Manuel, karena tidak bekerja dengan baik untuk para tamu. Akibat hal itu, membuat Manuel muak, dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya itu. Ia kemudian kembali ke dapur, untuk mengambil kacamata renang, dan juga pisau, hingga ia tak sengaja melemparkan kain pada kompor yang masih menyala. Di luar saat sedang memancing, para tamu menyadari kalau ada yang terbakar dari asap yang muncul. Gary pun mengeceknya, dan melihat dapurnya yang sudah dipenuhi api. Ia pun berusaha memadamkan api itu, namun itu hanya sia-sia karena api sudah kadung meluas. Akibat hal itu, membuat para penumpang kapal harus dipindahkan ke perahu kecil. Dan setelah itu, kapal itu pun meledak. Betapa malang nasib mereka, karena tak lama setelah itu, badai pun muncul yang membuat kapal terbalik, dan menumpahkan para penumpang. Dari kejadian itu, Jennifer berhasil selamat dengan terus berenang ke sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Di sana ia tampak sedih memikirkan nasib teman-temannya yang lain, hingga ia menemukan seseorang mengambang di sana. Ia pun menepikan orang itu, yang ternyata adalah Gary. Namun rupanya tak hanya Jennifer yang berhasil selamat dari kejadian itu, tapi juga ada si Manuel yang dengan sigap memberikan pertolongan kepada Gary. Namun itu percuma saja, karena Gary sudah meninggal dunia. Akhirnya mereka berdua terjebak di pulau itu, dan mau tidak mau harus bertahan hidup di sana. Beruntung Manuel memiliki keterampilan untuk menyelam mencari ikan untuk dimakan. Ia juga mau berbagi makanan dengan Jennifer, hingga mereka membangun gubuk kecil untuk terhindar dari panasnya matahari, dan derasnya hujan. Karena kondisi itu, membuat tubuh Jennifer memar, di mana Manuel menyarankan untuk berendam di air laut. Jennifer kemudian melepaskan semua pakaiannya itu, dan meminta Manuel untuk tidak melihat ke arahnya. Jennifer kemudian bertanya tentang wanita yang menampar Manuel tempo hari. Manuel kemudian bercerita, kalau wanita itu adalah pacarnya yang meminta tanggung jawab, karena Manuel telah menghamilinya. Namun Manuel tidak mau melakukan itu. Percakapan antara Manuel dan Jennifer membuat sedikit ketegangan, karena Jennifer yang tidak mau ditanyai masalah hidupnya. Manuel yang kesal itu, membuatnya tidak mau berpaling, saat Jennifer mengambil kembali pakaiannya, yang membuat Manuel dapat melihat dengan jelas bentukan tubuh Jennifer.
Keesokan harinya, Manuel pergi menyelam mencari lobster untuk dimakan bersama Jennifer. Setelah ia mendapatkan lobster, ia melihat Jack yang terbaring di sana. Manuel pun membawa Jack untuk diobati luka-lukanya, di mana hal itu juga membuat Jennifer sangat senang melihat Jack masih selamat. Sambil memakan lobster tangkapannya, Jennifer berterima kasih pada Manuel karena telah menyelamatkannya. Saat Manuel dan Jennifer mencoba menangkap kepiting, tanpa mereka sadari Jack melihat mereka dengan rasa cemburu. Saat kembali ke gubuk, mereka melihat Jack telah menyalakan api dengan korek yang dibawanya, di mana nantinya mereka bisa memasak ikan hasil tangkapannya itu. Saat Jack mencari kelapa untuk diminum, ia menyuruh Jennifer dan Manuel untuk mencari lobster, karena dirinya tidak memiliki keahlian untuk menyelam. Manuel dan Jennifer pun berdua mencari lobster untuk dimakan. Dan akhirnya Manuel berhasil mendapatkan satu lobster. Saat Manuel dan Jennifer kembali ke tepi pantai, ia melihat Jack telah membuat gubuk dari perahu karam itu untuk Manuel tempati. Di sana Jack mengambil alih gubuk yang dibangun oleh Manuel itu, untuk ia tempati bersama Jennifer. Di sana Jennifer kesal karena Jack tidak tahu berterima kasih pada Manuel yang telah menyelamatkannya. Namun Jack memberikan pembelaan kalau dia cemburu melihat Jennifer bersama Manuel. Ia juga curiga kalau Jennifer sudah bercinta dengan Manuel. Jennifer kemudian mengatakan kalau dirinya tidak seperti itu. Saat Manuel telah menangkapkan lobster untuk dimakan bersama, Jack malah menghina Manuel, yang membuat Manuel marah hingga terjadi keributan di antara keduanya. Karena keributan itu, Manuel pun bermusuhan, dan dia juga tidak mau mencarikan makanan untuk Jack lagi. Ia menyuruh Jack mencari makanannya sendiri, begitu juga dengan Manuel. Jack dengan arogannya mengatakan kalau dia memang tidak membutuhkan bantuan Manuel lagi. Mendengar itu, Jennifer marah pada Jack karena satu-satunya yang memiliki keahlian bertahan hidup di pulau itu adalah Manuel. Sedangkan Jack tidak tahu apa-apa di pulau itu. Itu terbukti saat Jack malah memakan mentah-mentah kepiting di sana, yang membuat dirinya mual. Ia kemudian melihat Manuel telah menangkap ikan yang besar, yang membuat Jack iri. Tanpa kacamata, Jack pun pergi menuju karang. Karena sedari tadi Jennifer belum makan, Manuel kasihan pada Jennifer, dan memberikannya makanan di saat Jack tidak ada di sana. Setelah diberikan makanan, Jennifer kemudian mencium Manuel sebagai tanda terima kasih. Di sisi lain, Jack sudah tiba dengan hasil tangkapannya, berupa ikan-ikan kecil yang tak layak untuk dimakan. Namun di sana Jack mencurigai Jennifer telah memakan ikan dari Manuel. Beruntung Jennifer pandai untuk membohongi Jack, yang membuat Jack tak lagi curiga. Keesokan harinya, saat Jack mencari ikan di pinggir pantai, ia melihat asap api, di mana ia curiga Manuel telah menggunakan koreknya. Ia pun berlari menuju Manuel dan memadamkan apinya. Mereka berdua pun bertengkar hebat, hingga Jack mengambil ikan milik Manuel. Keesokan harinya, Jack mengambil kacamata renang milik Manuel selagi Manuel tidur. Manuel kemudian terbangun, dan sadar kalau kacamatanya diambil oleh Jack untuk menyelam. Manuel pun marah, dan berniat membunuh Jack. Namun itu berusaha dihentikan oleh Jennifer, hingga terjadi tarik-menarik antara keduanya. Dan karena Manuel melihat kesempatan, ia pun meng-unboxing Jennifer, di mana Jennifer juga menikmatinya. Setelah melakukan mantap-mantap itu, Manuel mengungkapkan kalau Manuel sebenarnya mencintai Jennifer sejak mereka pertama kali bertemu. Begitu juga dengan Jennifer yang memiliki perasaan yang sama kepada Manuel. Namun Jennifer mengungkapkan kalau dirinya memiliki Jack suaminya yang tak mungkin ia hianati. Ia takut percocokan tanamnya ini diketahui oleh Jack. Setelah Jack mendapatkan ikan tangkapannya, ia pun mengembalikan kacamata renangnya pada Manuel yang tampak biasa saja itu, seakan tidak mempermasalahkan kacamata yang Jack ambil diam-diam tadi. Sikap itu membuat Jack curiga, di mana ia bertanya pada istrinya apa yang sudah terjadi. Jack curiga kalau Jennifer menenangkan Manuel dengan bercinta dengannya.
Kecurigaan itu menjadi meyakinkan ketika Jennifer tidak mengatakan apa-apa, yang membuat Jack marah dan menarik Jennifer pada Manuel. Manuel pun pergi, dan memilih tinggal di dalam hutan seorang diri. Setelah kepergian Jack, Manuel dan Jennifer pun tinggal bersama, yang membuat hubungan keduanya semakin mesra. Namun tetap saja, Jennifer masih memikirkan Jack. Itu terbukti saat Jennifer diajak berdansa oleh Manuel, ia memilih menghentikannya. Dan jauh di sana, Jack memantau mereka berdua. Ketika Jack menyelam ke dasar laut, ia melihat perahu yang ditumpanginya dulu karam di dasar laut. Tanpa pikir panjang, ia pun menarik perahu itu hingga ke tepi pantai. Kejadian itu rupanya dilihat oleh Jennifer dan Manuel, di mana mereka segera menghampiri Jack. Mereka berdua berusaha membantu Jack agar bersama-sama pergi dari pulau itu. Namun Jack yang terlanjur sakit hati, menolak bantuan mereka, dan memilih untuk menggunakannya sendiri. Jack yang sedang memperbaiki perahu itu dengan barang seadanya, kemudian dihampiri oleh Jennifer. Jack mengatakan akan segera pergi dari pulau itu besok pagi. Dan jika Jennifer ingin pergi bersamanya, Jennifer harus bercinta dengan Jack saat itu juga. Jack yang memandang rendah seorang wanita itu pun membuat Jennifer kesal dan pergi dari sana. Malam harinya, Jennifer mengajak Manuel berenang tanpa busana yang kalian pasti sudah tahu apa yang akan dilakukan mereka berdua. Dari jauh, Jack hanya bisa memandang mereka berdua. Di saat mantap-mantap itu, Jennifer memiliki rencana untuk mengambil perahu milik Jack dan meninggalkannya di pulau itu sendirian. Saat Jack sudah memperbaiki perahunya, ia pun pergi menyelam mencari ikan. Hal itu dilihat oleh Manuel sebagai kesempatan untuk membawa perahunya. Ia pun segera membangunkan Jennifer, dan segera mendorong perahu itu. Rupanya hal itu diketahui oleh Jack, di mana Jack pun mengejar mereka. Namun beruntung mereka tepat waktu, yang membuat Jack tidak bisa mengejar mereka lagi. Setelah lumayan jauh dari pulau, rupanya perahu itu bocor, di mana Jack sengaja membuat perahu itu bocor untuk membunuh mereka berdua. Beruntung Jennifer berhasil kembali sampai di pulau itu, di mana saat Jack melihat Manuel, ia langsung mengejar dan menombaknya, yang tepat mengenai punggungnya. Di malam harinya, ia menyandera Jennifer sebagai pancingan untuk Manuel. Di saat Jack mengobrol, Manuel secara diam-diam tiba di sana, dan segera memukul Jack. Aksi perkelahian antara keduanya pun tak terelakkan. Di saat mereka berkelahi, Jennifer berhasil melepaskan ikatannya, dan kabur bersama Manuel. Karena aksi perkelahian itu, membuat Manuel terluka parah, hingga membuatnya sakit. Mereka berdua pun bersembunyi di hutan, di mana persembunyian mereka diketahui oleh Jack. Jack pun terus mengejar mereka berdua, hingga Jack kembali kehilangan jejak mereka. Di saat Jack sedang mencari, tiba-tiba ada tetesan darah mengenai kepalanya, di mana ketika ia melihat ke atas, rupanya Manuel dan Jennifer bersembunyi di atasnya. Jack berhasil menjatuhkan Manuel, hingga ketika Jack akan menusuknya, ia dihadang oleh Jennifer. Dan saat itu Manuel akan melemparkan batu pada Jack, tiba-tiba saja ia menjadi oleng, yang membuat tongkat milik Jack itu menancap pada tubuh Manuel. Hal itu bersamaan dengan pacarnya, yang melakukan ritual santet dan menancapkan boneka pada sebuah besi. Akhirnya Manuel pun mati. Bisa disimpulkan kematian Manuel dikarenakan Manuel disantet oleh pacarnya yang hamil karena Manuel hamili. Dan setelah beberapa waktu, muncul nelayan bersama anaknya yang mampir di pulau itu. Mereka melihat ada Jennifer di sana. Tentu Jennifer sangat bersyukur, bantuan yang diharapkannya akhirnya tiba. Jennifer pun akhirnya meninggalkan pulau itu dibawa oleh nelayan itu. Ia pun diperlakukan sangat baik oleh nelayan itu, hingga ia melihat Jack di sana yang memanggil Jennifer untuk juga ikut naik kapal itu. Namun karena Jennifer yang masih marah karena Manuel meninggal akibat Jack, ia pun tidak memperdulikan Jack, dan meninggalkannya di pulau itu sendirian. Dan di film pun berakhir.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sombong atau arogan biar hubunganmu langgeng. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima gaji. Saya Madman, Sempak Kuning 5 Hari.